hanya orang-orang yang pernah dan telah mengalami Kristus. Merekalah yang mampu mengerti, memahami, dan menjelaskan tentang siapakah Yesus itu. Ya. Selamat sore, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bertemu kembali di dalam pembelajaran firman Allah lewat channel Bible Study Gereja Elios Malang. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk merenungkan atau mempelajari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau boleh memberikan waktu untuk kami boleh belajar firman-Mu. Kami memohon pertolongan Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan ajarkan kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Sehingga melalui firman Tuhan ini, kami semakin mengerti, semakin memahami apa yang telah Tuhan nyatakan kepada kami lewat kebenaran-Mu saja. Pakai hamba-Mu ya Tuhan di dalam mengajarkan prinsip kebenaran firman Tuhan ini. Dan bukakan hati kami untuk mengerti dan memahaminya. Terima kasih, kami menyerahkan waktu ini hanya di dalam tangan pimpinan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, jadi kita akan mempelajari di dalam Injil Yohanes tentang pernyataan-pernyataan Yohanes tentang siapakah Yesus. Dan bukan secara kebetulan Bapak Ibu dan Saudara, di mana saat ini kita sedang memasuki masa-masa Minggu Sengsara menjelang Jumat Agung, di mana sebuah peristiwa penting dalam sejarah iman kita sebagai orang Kristen, di mana Allah telah membuktikan kasih-Nya yang luar biasa. Ia mau datang ke dalam dunia dan Ia mau berkorban bagi kita, mati di atas kayu salib. Itu adalah bukti kasih Allah bagi dunia ini. Mencintai kita yang telah jatuh di dalam dosa ini untuk diberikan anugerah keselamatan. Maka kita akan melihat dan mempelajari apa yang dinyatakan oleh penulis Injil Yohanes. Bagaimana ia memahami tentang siapakah Yesus itu. Mari kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai dengan ayat 34. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Ya, demikian apa yang menjadi kesaksian dari seorang Yohanes Pembaptis tentang siapakah Yesus itu yang sebenarnya. Jadi ini hal penting yang kita boleh melihat, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana Yohanes Pembaptis. Ya, kalau kita membaca di dalam Injil Lukas
peristiwa kelahiran antara Yohanes Pembaptis dan Yesus ini tidak jauh berbeda. Ya. Jadi waktu mereka, usia mereka sama. Lalu ia telah memberikan sebuah kesaksian yang benar dan nyata. Yang ia lihat, ia dengar, dan kemudian ia memberikan pernyataan-pernyataan penting tentang Yesus itu. Ya. Jadi di sini hal penting yang boleh kita lihat, orang yang menyaksikan langsung, orang yang melihat langsung tentang Yesus itu, peristiwa tentang Yesus itu. Ia memberi kesaksian-kesaksian tentang siapakah Yesus yang ia kenal itu. Dan ia memberikan sebuah pengakuan yang luar biasa kepada kita yang kita boleh pelajari nanti pada kesempatan ini. Jadi kalau pada saat ini kita banyak mendengar tentang penolakan-penolakan tentang Yesus, ya, saya katakan kita bisa memaklumi. Kenapa? Mereka tidak melihat langsung. Bahkan mereka tidak mempercayai bagaimana mereka mau memahami, mengenal, mengerti tentang siapakah Yesus. Mereka sendiri tidak tahu dan tidak pernah mempelajarinya. Tetapi bagi kita yang telah diberikan firman Allah sebagai sebuah penyataan Allah, untuk memberikan kepada kita pemahaman-pemahaman penting di dalam iman kita kepada Yesus Kristus, maka sungguh berbahagia kepada kita. Kenapa? Karena Tuhan membukakan rahasia-rahasia yang dunia tidak tahu, tetapi itu disingkapkan kepada kita. Dan sebagaimana Yohanes menulis Injil ini dengan sebuah topik atau tujuan, agar semua orang yang mendengar menjadi percaya. Ya. Jadi apa yang menjadi topik pembahasan kita pada sesi ini Bapak Ibu dan Saudara, yaitu di dalam ayat yang ke-29, yaitu bagian yang terakhir di dalam ayat ini. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya. Jadi ketika kita membaca Injil Yohanes ini yang ditulis oleh penulis Yohanes, ia memberikan sebuah pernyataan tentang Yohanes Pembaptis. Yang pada waktu itu seperti tadi saya sampaikan, ia adalah saksi hidup yang melihat peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Hal ini kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat ini menunjukkan sebuah peristiwa di mana sebelum Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, maka Tuhan Yesus mengalami pencobaan di padang gurun selama 40 hari 40 malam. Di dalam Injil Matius memberikan kepada kita gambaran bagaimana peristiwa pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus, ia menunjukkan identitasnya, siapakah dirinya di hadapan si iblis yang terus menggagalkan misi daripada kehadiran di tengah-tengah dunia ini. Iblis dengan berbagai cara berupaya memutarbalikkan fakta, mencoba menggagalkan tujuan daripada kehadiran Yesus. Di masa-masa Tuhan Yesus menjalani puasa 40 hari 40 malam. Perhatikan di sini Bapak Ibu dan Saudara. Yesus ada di tengah-tengah dunia ini. Ia hidup sebagai manusia seperti apa yang telah kita pelajari di dalam pembelajaran minggu lalu. Firman itu telah menjadi manusia.
Sekarang di dalam kondisi kemanusiaannya, maka ia mengalami banyak pencobaan. Jadi kalau ada orang sering bertanya, loh kok bisa Allahnya orang Kristen itu dicobai sama iblis? Nah, di sini saya katakan tadi kekurang pemahaman mereka tentang Yesus itu. Bahwa sudah jelas-jelas firman Tuhan berkata kepada kita bahwa Allah telah menjadi manusia. Ia telah mengambil rupa sama seperti kita umat manusia. Dan di dalam keberadaannya sebagai manusia, maka peristiwa-peristiwa pencobaan, penderitaan yang dialaminya, kemudian ia berseru kepada Bapa yang di sorga. Ia mengalami pengolokan-olokan menjelang peristiwa, ya, ia disalib dan lain sebagainya. Ia alami. Ia jalani semuanya itu dalam keberadaannya sebagai manusia. Jadi inilah sambungan yang kita perhatikan di dalam firman yang telah kita pelajari di minggu lalu. Firman itu telah menjadi manusia. Tetapi apa maknanya keadaannya sebagai seorang manusia itu? Nah, sekali lagi dalam bagian ini, Yohanes memberikan kesaksian tentang Kristus. Dan kesaksian yang dia berikan di sini Bapak, Ibu, dan Saudara adalah kepada murid-muridnya sendiri. Pada zaman itu Yohanes Pembaptis punya murid-murid, punya pengikut. Tetapi ketika ia memahami, mengenal, dan tahu tentang Yesus, maka justru ia menganjurkan para murid-muridnya pada waktu itu untuk meninggalkan dia dan mengikut Yesus. Yohanes Pembaptis juga memberikan kesaksian bukan hanya kepada murid-muridnya saja, tetapi kepada orang banyak yang mengikuti dia pada waktu itu. Kenapa banyak orang yang mengikut Yohanes? Ya, karena pada waktu itu dialah yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Seorang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ialah yang berseru-seru di padang gurun tentang sebuah pertobatan. Agar mereka menyambut kehadiran daripada seorang Mesias. Dia membaptis banyak orang agar mereka layak di hadapan Tuhan. Tetapi ketika Yesus datang kepadanya, di sini ia memberikan satu hal dan menunjukkan sebuah perbedaan. Di mana ia begitu mengagungkan Yesus itu. Dan di dalam pernyataan dia nanti kalau kita perhatikan di dalam bagian terakhir dia katakan, ia inilah anak Allah. Ya, satu pernyataan penting. Seorang yang melihat, menyaksikan langsung tentang Yesus dalam masa-masa hidup di dunia ini. Ia bisa memberikan sebuah pengakuan penting. Ia inilah anak Allah. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita coba fahami di sini? Di mana Yohanes yang adalah seorang yang menyaksikan langsung tentang Yesus. Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dihadapinya. Di dalam percakapan-percakapan dengan Yesus. Dan bukan hanya itu saja. Tetapi sebelum Yesus datang kepadanya untuk dibaptis. Dan kita tahu tadi di dalam penjelasan di ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-32. Dikatakan sekali lagi saya baca kepada kita. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Nah, ini sebuah pengakuan yang luar biasa dari seorang Yohanes Pembaptis.
Awal mulanya ia tidak mengenal tentang Yesus itu. Ia tidak bisa memberikan pengakuan tentang Yesus itu. Kemudian ayat 32. Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti mimpi dan ia tinggal di atasnya. 33. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang, ya, ke atas seseorang yang dimaksudkan di sini adalah Yesus, dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Jadi di sini kita perhatikan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa pengalaman bertemu dengan Yesus, pengalaman berjumpa dengan Yesus, pengalaman mengenal Yesus dengan benar, mendorong orang untuk bisa menyaksikan tentang Yesus yang ia kenal itu. Sebagai orang percaya yang telah mendengar tentang cerita kisah tentang Yesus, di mana kita juga diberikan pengertian-pengertian tentang siapakah Yesus, maka dari bagian ayat inilah memberikan seperti motivasi kepada kita, sebuah dorongan kepada kita untuk bisa menyaksikan tentang siapakah Yesus yang kita kenal. Sebagai orang percaya, kita bisa memberikan kesaksian berdasarkan pengalaman-pengalaman hidup yang kita alami, kita rasakan, kita dengar. Dan karena kita telah mengalami itu dalam kehidupan kita, kita telah mendapatkan pengajaran seperti itu, maka wajarlah bagi kita untuk bisa menyatakan dan memberikan dan menyampaikan tentang Yesus yang kita kenal itu adalah seperti yang dinyatakan dalam firman Tuhan. Dia adalah Allah pada mulanya, tetapi ia telah datang ke dalam dunia menjadi manusia. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara, hanya orang-orang yang pernah dan telah mengalami Kristus, merekalah yang mampu mengerti, memahami, dan menjelaskan tentang siapakah Yesus itu. Tetapi bagi orang yang belum pernah mengerti tentang Yesus, mengalami tentang Yesus, kalau saya katakan di sini belum mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, maka ia tidak akan bisa menyaksikan tentang Yesus itu yang sebenarnya. Kalau kita melihat ya sekarang ini ada banyak orang yang memberikan penyangkalan tentang Yesus, yang dulunya mereka adalah pengikut atau beragama Kristen, tapi akhirnya mereka meninggalkan keyakinan mereka tentang Kristus. Lalu kemudian mereka memberikan kesaksian-kesaksian seolah-olah apa yang mereka sampaikan itu adalah sesuatu yang benar dan mendalilkan bahwa Yesus itu tidak seperti apa yang diajarkan di dalam firman Tuhan. Mereka hanya memahami Yesus sebagai seorang nabi biasa. Terjadilah penolakan-penolakan terhadap Yesus. Dan ini kita bisa melihat ya, di berbagai channel YouTube, penolakan-penolakan tentang Yesus itu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Saya katakan tadi Bapak, Ibu, dan Saudara, karena orang-orang ini belum mengalami pengalaman-pengalaman rohani secara pribadi tentang Yesus. Mereka mungkin hanya sekedar membaca, mendengar dari orang lain. Dan ketika pun mendengar dari orang lain, mereka tidak bisa memahami dengan baik, dengan benar, maka mereka sulit mengerti tentang Yesus itu yang sebenarnya. Perhatikan seperti Yohanes tadi.
ia pada mulanya tidak mengenal tentang Yesus. Tetapi pada akhirnya ia memberikan pengakuan tentang Yesus. Hal ini disebabkan kalau sekali lagi kita membaca di dalam ayat yang ke-32, di mana pada saat itu Roh yang mengutus Yohanes untuk membaptis memberikan sebuah penyataan kepada Yohanes bahwa orang yang kamu lihat di mana ada roh turun ke atas dirinya seperti seekor burung merpati, maka ia adalah anak Allah. Ya, sekali lagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, penggambaran-penggambaran yang diberikan kepada kita tentang roh juga memiliki gambaran-gambaran yang berbeda, bukan berarti bertentangan satu dengan yang lain. Ya. Di mana di dalam bagian ini kita melihat ya, roh itu turun dari langit seperti merpati. Ya. Bukan berarti merpati itu roh atau Roh Kudus. Tapi ini sebuah perlambang tentang kesucian, kekudusan. Dan peristiwa ini pernah terjadi ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes. Dan setelah Yesus keluar dari air, kemudian Yohanes melihat langit terbuka. Lalu Roh Kudus itu turun dalam bentuk wujud seperti burung merpati, tinggal di atas Yesus. Kemudian ada suara dari surga berseru, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi dari pengalaman yang dilihat langsung oleh Yohanes, kemudian ia memberikan kesaksian tentang Yesus yang ia kenal. Jadi kalau sore ini kita belajar tentang kesaksian yang diberikan oleh Yohanes tentang Yesus, ini bukan berdasarkan cerita dongeng semata. Ini bukan khayalan. Ini bukan cerita dari cerita ke cerita yang belum tentu kebenarannya seperti apa. Tidak. Tetapi Yohanes sendiri yang mengalami langsung, menyaksikan sendiri, melihat sendiri, dan kemudian ia memberikan kesaksian itu. Nah, inilah yang ditulis oleh penulis Injil Yohanes ini. Kesaksian daripada seorang bernama Yohanes Pembaptis ketika ia memberitahukan tentang Yesus itu kepada orang lain. Itu artinya Bapak, Ibu, dan Saudara, orang yang bisa memberikan kesaksian yang benar tentang Yesus hanya mereka yang pernah mengalami tentang Yesus itu. Dan kalau saudara ingin mengalami tentang Yesus dalam hidup ini, belajarlah firman Tuhan ini dengan baik. Pelajarilah Alkitab itu dengan benar. Fahami Alkitab itu sesuai dengan teksnya, konteksnya, dan berbagai macam hal. Baik dalam sisi sejarahnya, ya, historisnya seperti apa, kebudayaannya seperti apa. Dan ketika kita memahami itu dengan baik, barulah kita mendapatkan pengertian-pengertian yang benar tentang apa yang dinyatakan di dalam firman Allah ini.
Jadi kalau ada orang-orang yang berusaha memberikan sebuah penolakan itu, maka sebenarnya tadi saya katakan mereka bukanlah orang-orang yang telah melihat langsung. Mereka hanya seorang yang mendengar tetapi tidak mempelajari dengan baik dan benar tentang apa yang dikatakan oleh Alkitab. Kembali kepada apa yang dinyatakan oleh Yohanes dalam hal ini, di mana ia melihat Yesus melewati masa pencobaan selama 40 hari 40 malam. Tetapi Yesus bisa menunjukkan keteguhan. Yesus tetap menunjukkan ketaatannya kepada Bapa yang telah mengutus dia ke tengah-tengah dunia ini. Sekalipun pencobaan, tawaran yang diberikan oleh iblis begitu menggiurkan. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin mempelajarinya, pencobaan itu bisa dibaca di dalam Injil Matius pasal yang keempat. Mulai dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-11. Di situ ada peristiwa-peristiwa di mana Yesus sedang menghadapi kelaparan yang luar biasa oleh karena ia telah berpuasa selama 40 hari 40 malam. Dan kesempatan itulah yang digunakan oleh iblis untuk mencobai dia. Perhatikan di sini bahwa di saat-saat kita mengalami kelemahan, di saat-saat kita memiliki banyak keterbatasan, kelelahan secara fisik, kelelahan secara rohani, keterbatasan di dalam ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Dan itulah senantiasa digunakan oleh iblis untuk mencoba menghancurkan iman kita. Itulah kesempatan yang digunakan oleh si iblis dengan memakai orang-orang untuk memutarbalikkan kebenaran-kebenaran yang diajarkan oleh firman Allah. Seperti si iblis, ia baca firman Allah, ia tahu firman Allah itu, lalu ia gunakan untuk menyerang dan mencobai Yesus. Sebuah pernyataan-pernyataan yang mencoba memberikan keraguan dalam hidup Yesus. Jikalau engkau anak Allah. Apakah ia tidak tahu bahwa Yesus itu anak Allah? Ia tahu. Tetapi ia mencoba menggunakan bagian itu untuk meruntuhkan dan untuk bisa menjalankan misinya yang tersembunyi, yaitu menggagalkan misi Yesus untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi apa yang kita bisa lihat di sini Bapak Ibu dan Saudara? Bahwa kesulitan dalam masa-masa pencobaan bukan menjadi alasan bagi kita untuk tidak tetap atau tidak taat kepada kehendak Allah. Bahwa kesulitan dalam masa pencobaan haruslah membuat kita tetap menuruti setiap ketetapan yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Dan kita boleh dilayakkan untuk menghampiri Allah di tempatnya yang kudus. Ada banyak orang dalam kehidupan ini. Ketika ia menghadapi pencobaan-pencobaan yang berat, yang didatangkan oleh si iblis, godaan-godaan daripada si iblis, sehingga imannya menjadi goncang. Akhirnya apa? Ia menjadi orang yang lemah dalam iman dan bisa meninggalkan keyakinannya kepada Kristus. Tetapi Yesus memberikan kepada kita satu petunjuk yang baik. Ketika iblis itu mencoba menyerang dia, tapi ia tetap menggunakan ayat-ayat firman Tuhan dengan baik dan benar untuk mengalahkan kuasa-kuasa si jahat itu. Kalau kita membaca di dalam Mazmur 73,
ayat yang ke-17. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Penulis kitab Mazmur melihat sebuah ketidakadilan dalam hidup ini. Seolah-olah orang yang tidak taat kepada Tuhan, yang hidupnya jauh daripada Tuhan, menikmati kebahagiaan dalam hidup mereka. Tetapi pada akhirnya ketika Allah menyatakan maksud dan kehendaknya, sehingga akhirnya ia menyadari bahwa sesungguhnya orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan baik akan mengalami kebinasaan. Maka disinilah pemazmur ini memberikan sebuah hal penting. Bagaimana ia ingin mengenal Allah dengan baik dan benar. Sampai dikatakan di sini, aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Jadi sebuah hal dalam hidupnya, walaupun lewat penderitaan, pencobaan yang terjadi yang dihadapinya, ia tidak mudah untuk digoncangkan. Justru ia menghampiri Tuhan di saat-saat ia menghadapi banyak kesulitan-kesulitan itu. Nah, sekarang Kristus telah memberikan contoh itu kepada kita. Ia menang atas cobaan dan godaan daripada si iblis. Ia tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh si iblis. Ia mengalahkan kuasa itu. Bahkan ia mengusir si iblis karena ketidaktahuannya tentang maksud dan rencana Allah yang dinyatakan lewat Yesus. Sekali lagi, iblis berusaha untuk mencoba menggagalkan misi daripada kedatangan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dan ingat saudara, seandainya iblis berhasil dalam misi itu, maka sesungguhnya kita yang ada sampai hari ini hidup di dalam keberdosaan. Dan kehidupan kita menuju kepada kebinasaan. Tapi bersyukurlah karena Kristus mengalahkan kuasa daripada si iblis itu. Kristus menang menghadapi serangan-serangan daripada si iblis. Dan ini juga mengingatkan kepada kita, kalau Yesus yang adalah Allah kemudian datang ke dalam dunia menjadi manusia lalu dicobai si iblis. Apalagi dengan kita. Ya. Bahwa selama kita masih berada di dunia ini, maka yang namanya pencobaan dari si jahat itu sering dan selalu akan menghampiri kita. Entah dalam bentuk sakit penyakit, entah itu dalam bentuk keberhasilan hidup, entah itu di dalam pekerjaan, usaha masa depan, untuk pasangan hidup dan lain sebagainya. Inilah cara-cara si iblis untuk mencoba mengubah pendirian kita. Untuk mengubah cara pandang kita dan arah hidup kita. Yang seharusnya kita tertuju kepada Allah. Arah hidup kita tertuju kepada Allah. Tetapi sekarang ia ingin membelokkan arah hidup kita itu kepada hal-hal yang lain. Jadi bagi orang percaya, kita tetap harus bersandar kepada kasih karunia dan berjalan bersama dengan Allah. Ingat Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa menghadapi serangan daripada si iblis itu tidak mudah. Kekuatannya jauh melebihi daripada kekuatan yang kita miliki. Maka itulah sebabnya sebagai orang percaya, jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi berjalanlah bersama dengan Tuhan. Berjalanlah bersama dengan Allah dalam setiap aspek kehidupan ini. Lalu apa kembali yang diajarkan oleh Yohanes di sini? Tentang
Yesus itu. Maka kita melihat ada 4 hal penting di dalam bagian ini. Yang pertama tadi di dalam ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya. Anak domba Allah. Anak domba Allah yang dimaksudkan sekali lagi di sini adalah Yesus. Tentu bagi saudara-saudara yang tidak memahami, kok kenapa menggunakan istilah anak domba Allah. Kemudian di akhir kalimat juga anak Allah. Waduh, ada sebuah hal-hal yang berbeda. Maka kadang-kadang di dalam ketidakpengertian mereka yang tidak memahami iman kekristenan, lalu sering menggunakan, oh berarti ini ayat-ayat yang dipalsukan. Buktinya apa? Antara satu dengan yang lain berbeda maknanya, berbeda penulisannya dan lain sebagainya. Ya, saudara-saudara, saya jelaskan lagi kepada saudara bahwa penggunaan istilah-istilah di sini ada tujuannya. Dan itu bukan sesuatu hal yang kontradiktif. Tetapi ada makna di balik semua apa yang digunakan dalam hal ini. Jadi ketika Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yang pertama dikatakan di sini, Yesus adalah yang diutus oleh Allah yang menghapus dosa umat manusia. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan, yang menghapuskan dosa kita Bapak, Ibu, dan Saudara, hanyalah Yesus yang telah diutus oleh Allah. Jadi dalam hal ini, ketika Yohanes berkata, Yesus adalah orang yang diutus oleh Allah untuk menghapus dosa dunia. Berarti hal yang kedua yang kita lihat di sini, bahwa Yesus Kristus adalah korban pendamaian manusia dengan Allah. Ya. Sekali lagi saya garis bawahi di sini adalah Yesus Kristus adalah korban pendamaian manusia dengan Allah. Korban pendamaian. Apa artinya korban pendamaian itu? Makanya tadi dikatakan digunakan istilah anak domba Allah. Ini menjelaskan kepada kita apa yang dilakukan oleh bangsa Israel di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama, di mana ketika bangsa Israel berdosa di hadapan Allah, maka mereka diberikan sebuah kewajiban untuk mempersembahkan anak domba, di mana korban-korban itu akan mereka persembahkan setiap pagi dan sore, dan itu dilakukan terus-menerus. Ya. Mari kita baca di dalam Keluaran pasal 29. Keluaran 29 ayat yang ke-38. Dan inilah yang harus kau olah di atas mezbah itu, 2 anak domba berumur setahun, tetap tiap-tiap hari. Jadi ada sebuah tindakan yang dilakukan oleh bangsa Israel yang diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka dalam rangka penghapusan dosa-dosa yang telah mereka lakukan, yaitu mempersembahkan anak domba. Bahkan kalau disatakan di sini ada domba berumur setahun yang masih bagus, baik, dan mereka itu melakukan itu tiap-tiap hari. Jadi dalam rangka mereka mendapatkan anugerah pengampunan daripada Tuhan, maka Musa memerintahkan mereka agar selalu mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan itu dilakukan pagi dan sore hari. Setiap hari dan terus menerus. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
apa yang diperlambangkan dan dikatakan di dalam Keluaran ini, kemudian oleh penulis Injil Yohanes, di mana Yohanes menunjukkan bahwa korban-korban yang mereka telah lakukan di dalam masa Perjanjian Lama itu sekarang digantikan oleh Kristus, oleh Yesus sebagai korban pendamaian itu. Dalam arti Yesus itu adalah anak domba Allah, di mana di dalam masa Perjanjian Lama semua ini bersifat bayangan. Semua ini bersifat lambang. Yang pada akhirnya nanti tertuju kepada pribadi Yesus Kristus. Jadi di dalam teologi iman Kristen, bahwa ada hal-hal yang harus difahami sebagai sebuah perlambang dalam konteks Perjanjian Lama. Dan di dalam lambang-lambang itulah akhirnya tertuju kepada Yesus yang dipersembahkan itu. Makanya kalau tadi dikatakan anak domba ini yang dipersembahkan tiap pagi dan tiap sore untuk penebusan dosa, maka Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Menghapus dosa dunia. Jadi ketika ia menggunakan makna anak domba Allah itu, berarti mengingatkan kita tentang peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh umat Tuhan, bangsa Israel dalam masa Perjanjian Lama. Agar mereka mendapatkan pendamaian dari Tuhan, maka mereka akan mempersembahkan korban anak domba. Bukan hanya itu Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita juga pernah membaca satu peristiwa di mana ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, dari sebuah perbudakan, maka ada satu momen di mana Musa memerintahkan kepada bangsa Israel agar membubuhkan darah daripada binatang di atas pintu rumah mereka. Dan ketika malam menjelang, tengah malam, di mana malaikat maut akan melewati itu. Lalu ketika ia melihat darah yang telah dibubuhkan di atas pintu rumah mereka, maka mereka akan terbebas daripada kematian anak sulung. Nah, ini yang dikenal dengan istilah Pesah, yang kemudian dikenal dalam makna Perjanjian Baru itu adalah Paskah, yaitu kebangkitan daripada Kristus. Darah yang dipersembahkan itu, darah yang dibubuhkan di atas pintu rumah mereka. Ketika malaikat itu melihat itu, maka ia melewati mereka. Mereka terbebas daripada kematian anak sulung. Inilah yang merupakan lambang yang diberikan oleh Kristus kepada kita lewat pengorbanannya di atas kayu salib, lewat pencurahan darahnya di atas kayu salib, di mana melalui kematiannya itulah maka setiap orang yang percaya dibebaskan daripada kematian kekal itu. Anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 7. Buanglah ragi yang lama itu,
supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Jadi inilah sebuah perlambang yang diberikan ketika bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Nah, ini kehidupan kita dilambangkan juga sebagai hidup di dalam perbudakan dosa. Di mana setiap waktu, setiap saat kita diperbudak oleh dosa. Kita tidak bisa melepaskan diri dari kuasa itu. Maka untuk membebaskan kita dari kuasa dosa itu, maka itulah sebabnya Yesus datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib. Ia dikorbankan kepada kita sebagai anak domba Paskah. Pembebasan, pelepasan daripada hukuman Allah. Sama seperti bangsa Israel dibebaskan daripada kematian anak sulung hanya karena mereka membubukkan darah anak domba itu, binatang, darah binatang di atas di tiang pintu rumah mereka, maka mereka dibebaskan, dilewati dari kematian anak sulung. Nah, inilah sebuah perlambang kepada kita. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, maka setiap orang yang percaya kepadanya, ia juga akan dilewatkan daripada hukuman kematian kekal itu. Dan sungguh berbahagialah kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus, anak domba Paskah itu, di mana ia telah memberikan jaminan yang pasti kepada kita bahwa saudara dan saya akan diselamatkan. Dan disinilah Yohanes memberikan satu petunjuk kepada kita, ya, bahwa Yesus yang ia kenal itu, Yesus yang ia tahu itu, Yesus yang sekarang bertemu muka dengan dia ketika ia membaptis itu. Lalu ia menunjukkan bahwa dia inilah yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai penghapus atau korban penghapus dosa umat manusia. Jadi kalau kita berkata, Bapak, Ibu, dan Saudara, kenapa Yesus harus mati? Kenapa Allah begitu teganya melakukan itu? Persoalan di sini bukan apakah Tuhan tega atau tidak. Tetapi inilah bukti cinta kasih Allah kepada kita umat manusia. Ia mau mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, agar saudara dan saya diselamatkan. Yohanes menunjukkan bagaimana dan oleh siapa penghapusan dosa itu bisa dilakukan. Bukan dengan cara yang lain. Bukan dengan amal perbuatan kita. Bukan dengan kita banyak mengorbankan banyak hal dalam hidup ini, sehingga kita mendapatkan pengampunan. Tidak demikian. Karena seberapa besar pun amal perbuatan yang kita lakukan, Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak memberikan sebuah jaminan akan penghapusan dosa. Karena sudah sesungguhnya kalau kita mempelajari dengan baik firman Tuhan, maka dosa itu sudah begitu kuat mengikat hidup kita. Dosa itu setiap saat, setiap waktu kita lakukan. Tiada hari tanpa kita hidup di dalam dosa. Dan begitu mengerikan akibat daripada perbuatan dosa itu. Tetapi bersyukurlah sekali lagi kepada Tuhan, di mana sebagai dasar pengharapan kita bahwa Yesus Kristus datang, ia telah ditetapkan oleh Allah sebagai seorang yang diutus untuk menghapus dosa umat manusia. Ya.
Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berarti ia telah ditetapkan untuk menjadi korban pendamai bagi dosa-dosa kita. Itu artinya Bapak, Ibu, dan Saudara, kita yang seharusnya menjadi korban, kita yang seharusnya menjadi tumbal atas segala perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Kita yang seharusnya mengalami kematian itu. Kita yang seharusnya mengalami penyiksaan, penderitaan yang begitu hebat. Tetapi Yesus telah menggantikan kita. Istilahnya di sini sebagai sebuah substitusi, pengganti. Ya. Menggantikan diri kita untuk dikorbankan sebagai penebus atau pendamaian bagi Allah. Kristuslah yang telah ditetapkan oleh Tuhan, dan hanya Kristus, tidak ada yang lain, karena memang firman Tuhan tadi seperti dikatakan, Allah telah menetapkan dia menjadi korban pendamaian itu, dan dia satu-satunya yang telah ditetapkan oleh Allah. Dia sebagai sebuah pengganti atau substitusi daripada korban-korban yang dipersembahkan dalam masa-masa perjanjian lama. Kalau tadi kita membaca di dalam kitab Keluaran, kita coba melihat perbandingannya di dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat yang ke-26. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Jadi penulis kitab Ibrani mencoba memberikan sebuah perbandingan. Kalau dulu di dalam masa perjanjian lama mereka berulang-ulang mempersembahkan korban untuk penghapusan dosa mereka. Tetapi oleh pengorbanan Kristus di atas kayu salib, maka itu sudah sempurna dalam penghapusan dosa. Tidak lagi dilakukan berulang-ulang, tetapi cukup satu kali untuk selama-lamanya. Ya. Jadi kita sanggup bersyukur, sanggup berbahagia sebenarnya. Karena Yesus Kristus telah menjadi korban pendamaian bagi kita. Korban penebus dosa kita. Dan itu telah ia lakukan satu kali dan berlaku untuk selamanya. Artinya apa Bapak, Ibu, dan Saudara? Bahwa pengorbanan Kristus 2000 tahun yang lalu, kurang lebih 2000 tahun yang lalu, dalam peristiwa di atas bukit Golgota. Kemudian di akhir daripada kematian ia berkata, sudah selesai. Ini artinya bahwa karya pengampunan itu sudah Tuhan selesaikan melalui pengorbanannya. Dan setiap dosa-dosa yang kita telah lakukan itu, ia telah membebaskan kita daripada akibatnya. Dosa yang apa Bapak, Ibu, dan Saudara? Dosa yang telah kita lakukan di masa sebelumnya. Dosa yang kita lakukan hari ini atau masa-masa sekarang. Bahkan untuk dosa-dosa yang kita lakukan di masa-masa yang akan datang yang tidak kita tahu. Tetapi kita hidup di dalamnya. Tuhan berkata, akibatnya, konsekuensi daripada perbuatan ini, aku telah bebaskan. Aku telah tebus. Engkau telah dimerdekakan itu. Engkau telah dibebaskan daripada akibat perbuatan-perbuatan dosa ini. Tentu dalam hal ini,
Di dalam memahami seperti ini Bapak Ibu dan Saudara, bukan berarti karena kita sebagai orang Kristen yang telah diselamatkan oleh Tuhan, telah ditebus oleh Tuhan, lalu kita berkata, oke, karena saya telah diselamatkan, saya telah ditebus oleh Tuhan, maka saya bisa dan mau hidup dalam dosa terus-menerus. Toh juga karya pengampunan Tuhan itu sempurna adanya, karena Ia telah menyelamatkan dan Ia telah membebaskan hukuman itu. Aku toh tetap diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengertian itu sangat keliru. Kenapa? Kalau orang yang telah merasakan dan menikmati anugerah Tuhan dalam hidupnya, maka ia tidak mau hidup dalam perbuatan-perbuatan dosa. Ia mau hidup di dalam menyenangkan hati Tuhan hari lepas hari. Ia tidak mau menyia-nyiakan makna pengorbanan daripada Kristus yang telah dilakukannya di atas kayu salib. Ia mau hidup benar. Ia mau hidup taat kepada kehendak Allah. Nah, inilah orang Kristen yang benar. Ia tidak mau hidup bermain-main dengan dosa itu. Tapi kalau ada orang Kristen berkata, oh sungguh sempurna pengorbanan Tuhan, maka marilah kita hidup di dalam keberdosaan. Maka saya katakan orang ini belum mengenal Yesus dengan baik dan benar. Ia bukan orang Kristen yang sesungguhnya. Orang Kristen sesungguhnya adalah orang yang memahami dan menghargai pengorbanan Yesus di atas kayu salib sebagai pengantara, sebagai korban pendamaian antara Allah dan manusia. Ia sungguh menghargai tentang karya kematian Yesus yang begitu mengerikan, dan ia tidak akan mau menyia-nyiakan itu. Betapa berat penderitaan daripada Kristus. Di atas kayu salib, ia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Artinya, ia menyadari bahwa ia yang telah memikul dosa umat manusia. Ia bukan yang berbuat dosa, tetapi ia memikul dosa-dosa umat manusia, memikul dosa-dosa kita. Sekarang ia diberikan sebagai pengganti kita. Lalu ia harus menderita begitu rupa. Sampai ia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pernyataan ini begitu mengerikan Bapak, Ibu, dan Saudara. Bagaimana Tuhan meninggalkan orang yang berdosa. Yesus yang hanya memikul dosa kita. Dia bukan pembuat dosa, tapi ia memikul dosa kita. Lalu ia begitu merasakan bagaimana ia ditinggalkan oleh Allah. Apalagi saudara dan saya yang hidup dalam perbuatan-perbuatan dosa. Betapa mengerikan hidup kita kalau kita ditinggalkan oleh Allah. Maka jangan pernah menyia-nyiakan karya pengorbanan yang telah Tuhan lakukan di atas kayu salib itu dengan hidup dalam dosa. Tapi hiduplah menurut kehendak Allah. Itulah sebabnya bagi orang yang percaya, kuasa daripada dosa itu telah dihapuskan. Dan ia tidak akan berkuasa lagi di dalam hidup kita. Kuasa dosa itu adalah kematian, keterpisahan dengan Allah. Dan sekarang tidak menguasai kehidupan kita. Itulah sebabnya di dalam pengakuan kita, kita bisa dan layak memanggil Allah itu Bapa bagi kita. Karena kita begitu didekatkan dengan Allah lewat karya pengorbanan daripada Kristus. Di dalam Roma pasal 6 ayat 14. Sebagai penutup dari apa yang kita pelajari pada sore hari ini tentang anak domba Allah yang menghapus dosa dunia.
Roma pasal 6 ayat 14 dikatakan, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, sadarilah dalam hidup ini bahwa kita telah menang atas kuasa dosa, karena Yesus telah memenangkan kita untuk hal ini. Dan jangan lagi hidup di dalam dosa atau bermain-main dengan dosa, tetapi hiduplah di dalam kebenaran yang telah Tuhan berikan kepada kita. Percayakanlah hidup saudara kepada Kristus. Percayalah kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Sehingga ketika saudara mempercayakan hidup dan mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup saudara, maka jaminan keselamatan itu telah Anda terima. Dan kalau kita telah menerima itu, marilah kita hidup seperti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam Kristus. Bersyukurlah lewat peristiwa Jumat Agung dan Paskah mengingatkan kita kembali tentang betapa besar kasih karunia Tuhan yang telah kita alami dan kita terima dalam hidup ini. Amin untuk pembelajaran firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kami boleh belajar firman-Mu pada kesempatan ini. Engkau telah menunjukkan karya-Mu di atas kayu salib. Lewat kesaksian daripada hamba-Mu Yohanes Pembaptis, bahwa Engkau adalah anak domba Allah yang telah ditetapkan untuk menghapus dosa-dosa kami. Kami bersyukur untuk hal demikian. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kami menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, pemimpin hidup kami, dan penuntun kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah kami mau hidup berjalan di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap orang yang telah mempelajari firman Tuhan ini. Biarlah mereka boleh menjadikan Engkau sebagai pemimpin dan Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Dan hidup mereka tetap ada di dalam tangan pimpinan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Amin.